beli aja tanah ya, tanah atau rumah itu dijual lagi masih untung. Dan kata marketingnya diskonnya enggak banyak katanya gitu. Wah, sedikit kecewa juga ini ya. Indonesia Raya ini kan masih belum semulus penyanyi Korea Pink ya, Black. Saya enggak terlalu butuh kalau saya pribadi. Udah lupakan saja mereka. Karena pusing Mas Bro. Spend in a miserable way. Dan itu Kia Sonet saya masukkan list utama selain Suzuki. Jadi di list utama yang bersaing itu ada dua, Suzuki sama Kia, dan Kia khususnya Kia Sonet. Karena saya beli mobil bukan untuk mikir dijual lagi Mas Bro. Kalau beli mobil mementingkan resale value ya jangan beli mobil. Kalau mementingkan resale value beli aja tanah ya, tanah atau rumah itu dijual lagi masih untung. Kalau mobil mereka apapun dijual lagi pasti tetap rugi, enggak harganya naik, pasti turun. Jadi saya beli mobil itu untuk saya nikmati Mas Bro, bukan untuk dijual lagi. Kecuali saya pedagang mobil nggak tahu lagi ya. Nah itu depan ada XL7 sama. Oke, itu Kia Sonet, dan saya akhirnya Kia Sonet saya masuk ke list utama. Jadi list utama ada dua, Suzuki sama Kia Sonet. Akhirnya Kia Sonet, dan kebetulan saat jalan-jalan di satu mall ada pameran Kia Sonet. Ada pameran Kia Sonet sama marketingnya saya minta price list. Kemudian marketingnya menyampaikan bisa test drive dulu Pak. Kita bisa datang ke rumahnya Bapak untuk test drive. Wah, kebetulan sekali itu ya. Akhirnya setelah minta price list, beberapa hari kemudian ngobrol sama keluarga, gimana kalau kita test drive? Oke, akhirnya kita test drive. Dan memang sesuai ekspektasi dan sesuai review terkenal itu Mas Bro. Memang mobilnya enak Mas Bro. Saat mobilnya bagus, memang kualitasnya Eropa Mas Bro. Sesuai ekspektasi saya. Dan range-nya harga Kia Sonet pun tipe terendah di 210-an kalau nggak salah, 210-an, dan tipe tertinggi di 270 atau 80-an memang. Ya masih ada yang masuk range lah. 5-seater, nanti manual atau matic ya sesuai budget aja. Dan kenyamanan sopir dan penumpang oke, Kia Sonet. Oke, cerita setelah test drive merasakan oke, enak. Akhirnya saya ngobrol sama marketingnya dan ngobrol ABCD. Akhirnya tanya, Mbak ini ada diskonnya apa enggak? Dan kata marketingnya diskonnya enggak banyak katanya gitu. Wah, sedikit kecewa juga ini ya. Tapi tetap masuk gambaran. Oke, tetap masuk list utama juga tetap Kia Sonet. Walaupun diskonnya enggak banyak, setelah dihitung masih masuk di 200 jutaan kecil ya, nggak sampai mentok di 250. Oke. Kemudian Kia Sonet ternyata nyonya sedikit ada pandangan negatif tentang bagasi belakang. Kok sepertinya kurang luas itu. Tapi kalau menurut saya sih itu sudah sangat cukup kalau Kia Sonet. Yang penting nyaman penumpang sama sopir. Harganya juga masuk. Oke, setelah itu nyonya mengungkapkan pendapat sedikit negatif dari situ. Akhirnya yaudah kita hunting lagi, dan kita akhirnya coba test drive Suzuki SL7. Sebenarnya kita ke dealer Suzuki ya salah satunya memang sih utamanya SL7, karena kalau menurut saya all new R3 walaupun produknya sama dengan SL7, dimana dia hanya ditinggalkan saja, cuman all new R3 sudah produk cukup lama Mas Bro ya. Sudah hampir berapa tahun ya, 5 tahun mungkin ya. Hampir 4 atau 5 tahun. Nah kalau SL7 kan masih baru, di 2021 kan masih baru sekitar setahunan ya. Akhirnya sudah kita test drive aja Suzuki SL7, dan ternyata hasil test drive-nya nyaman, luas,
Dan yang mengejutkan lagi, dimana yang akhirnya kita mencoret Kia Sonet itu adalah diskonnya Mas Bro. Jadi saat kita hunting Sonet sama SL7, kita kan berada di bulan PPNBM 0%. Nah kan Kia Sonet kan produk CPU ya, CPU dari India. Dia tidak dapat PPNBM 0%. Yang kedua, diskon dealernya kecil Mas Bro. Cuman berapa ya, 5 juta atau berapa gitu ya. Dan sedangkan Suzuki dia dapat PPNBM 0%. Yang kedua, diskonnya dealer sampai 2 digit Mas Bro. Nah itu yang akhirnya dihitung-hitung sangat-sangat jauh dari 250 juta. Jadi 200-an kecil. Dan akhirnya sama marketingnya, yaudah Mas tolong dihitungkan Suzuki All New R3 GL sama GX, juga tolong dihitungkan XL7 Zeta sama Beta. Karena kalau Alpha kayaknya kita sudah tidak mampu ke budgetnya Mas Bro. Dan akhirnya dihitungkan sama marketingnya, jatuhnya seperti apa harganya setelah diskon dealer dan semuanya. Kemudian kita adakan rapat Mas Bro. Kita adakan rapat meeting internal, guys. Mana yang kita putuskan untuk beli, dan kita akhirnya coret. Kita akhirnya coret All New R3 Mas Bro. All New R3 kita coret karena tadi dia modelnya sudah cukup lama, dan analisa saya mungkin setelah ini ada pembaruan buat All New R3 ya, mungkin juga pembaruan buat SL7 juga sih. Tapi yang penting SL7 dia produknya masih relatif baru setahunan ya. Kemudian kita coret kita coret All New R3, jatuhnya ke SL7. Nah, kita SL7 ini pilihannya Beta atau Zeta. Setelah kita hitung-hitung berdasarkan fitur yang ada di Zeta sama Beta, akhirnya kita putuskan untuk ambil Suzuki SL7 Zeta yang Matic Mas Bro. Nah, kenapa kok ambil yang Matic? Atau kenapa kok ambil Zeta yang Matic? Nah ini mungkin saya jelaskan dulu ya, kenapa kok R3 dicoret. Yang pertama, modelnya sudah lama. Yang kedua, fiturnya fitur dari atau kelengkapan dari All New R3 dibandingkan SL7 yang Zeta, itu tipe tertingginya R3 sama Zeta itu hampir sama Mas Bro. Mungkin bedanya di retractable mirror. Jadi yang All New R3 GX kan spionnya bisa nutup sendiri ya, atau nutup otomatis. Kalau Zeta kan tidak. Nah, cuman saya butuh juga ground clearance, karena ground clearance tinggi kan di jalanan Indonesia Raya ini kan masih belum semulus penyanyi Korea Pink ya, Black. Belum semulus seperti itu jalanannya. Jadi ya itu, dan juga model baru SL7, makanya saya ambil yang SL7. Untuk All New R3 mungkin saya sedikit kurang berkenan sama modelnya, karena modelnya sudah menurut saya sih sudah model lama ya, Kalau R3 yang bagus memang Sport, karena grillnya, walaupun grill bisa diganti, tapi Sport kayaknya bagus ya. Cuman harganya mendekati Zeta, mendekati SL7, mending saya pilih SL7. Kemudian kenapa kok tidak Beta? Nah, pertimbangannya yang utama adalah budget Mas Bro. Karena fitur-fitur yang ada di Beta, kalau menurut saya pribadi, sebetulnya sih bukan suatu fitur yang utama. Seksinya apa sih sama Zeta sama Beta? Satu, defogger kaca belakang. Kan kita kan
nggak terlalu membutuhkan itu ya. Defogger kaca belakang kan kalau kita di pegunungan aja. Nah, saya kan tinggalnya nggak di pegunungan. Walaupun di pegunungan pun mungkin juga nggak terlalu sering dipakai juga. Itu yang pertama. Yang kedua, keyless entry. Keyless entry saya nggak terlalu butuh kalau saya pribadi. Karena keyless entry ya memang kelihatannya keren sih, tapi fungsi utamanya cuman tidak ada kunci gitu aja sih. Jadi saya tidak terlalu butuh itu. Yang kedua, retractable mirror atau spion lipat otomatis. Bagus juga sebetulnya fitur itu. Cuman kalau saya pribadi tidak terlalu butuh. Karena apa? Juga tidak terlalu seberapa sering kita gunakan fitur itu mungkin juga nggak terlalu sering juga. Karena ya kita sendiri kan jarang lewat gang-gang kecil toh. Jarang lewat gang-gang kecil. Dan juga bentar ini ada dan juga ya dari itu sih kita juga jarang lewat gang kecil, jarang berpapasan dengan mobil di gang kecil. Jadi ya enggak terlalu saya butuhkan kalau saya pribadi. Kemudian apa lagi? Apa lagi ya? Retractable mirror, defogger belakang, keyless entry, keyless key. Apalagi ya? Saya rasa sih cuma ini. Oh, sama ini, stability control mungkin ya, stability control secara pengendalian. Nah, saya kan sebenarnya itu fitur safety yang bagus sih. Cuman secara saya pribadi, saya sendiri orang yang nggak suka ngebut. Jadi saya suka perjalanan santai. Jadi kalau saya pribadi mungkin fitur yang tidak terlalu berguna buat saya, karena saya nggak suka ngebut sendiri. Saya sukanya jalan santai, menikmati perjalanan. Itu sih. Jadi fitur-fitur itu menurut saya pribadi tidak terlalu saya butuhkan secara saya pribadi loh ya. Nggak tahu lagi kalau Mas Bro sekalian butuh fitur itu ya monggo, preferensi pribadi seperti yang saya bilang. Oke, berdasarkan pengurangan fitur tadi itu ya, dan berdasarkan budget yang saya anggarkan, selisihnya dengan beta itu cukup signifikan. Kalau tidak salah di sekitar angka 15 juta dari Zhang Zeta. Nah, 15 juta itu bukan angka yang kecil Mas Bro, buat saya loh ya. Karena apa? Dengan pertimbangan selisih 15 juta, di mana? Oh ya, di mana beberapa fitur yang sama antara lain, jok tetap masih tidak full kulit, ya toh. Terus belum ada karpet dasar dan aksesoris yang lain. Nah, berdasarkan pertimbangan itu, dengan selisih 15 juta, anggaran 15 juta itu bisa saya pakai untuk aksesoris tadi. Aksesoris jok kulit, karpet dasar, dan sebagainya. Nah, dan saya juga tetap, kalau misalnya saya tetap pilih Zeta dengan harga yang lebih terjangkau, dengan fitur yang sudah melebihi ekspektasi saya bisa mendapatkan harga yang lebih terjangkau dan selisih dana buat tadi tambah aksesoris tadi. Dan aksesoris apa aja yang sudah saya aplikasikan di SL7Z ini ada di link di atas ya. Silakan tonton di videonya. Nah, karena apa? Karena kalau saya ambil beta juga XL7 beta, tetap saya nanti juga harus satu jok kulit harus ada, yang kedua karpet dasar, dan pasti aksesoris yang lain juga pasti nambah. Nah, karena itu kan rasanya sama, beta sama Zeta, cuman beda di beberapa fitur yang tadi saya sebutkan. Jadi udah akhirnya saya putuskan untuk ambil SL7 Zeta yang Matic. Nah, tadi kan kriteria awal kan diusahakan Matic. Nah, akhirnya saya ambil yang SL7 Zeta Matic, Mas Bro. Senangnya saya sama SL7 ini salah satunya monitornya sudah cukup besar, 8 inci. Dia fiturnya sudah cukup lengkap, monitoring Android bisa. Kemudian 5 rodanya Mas Bro, 5 velgnya itu semuanya velg alloy dual tone. Jadi itu yang saya suka juga. Karena saya juga enggak pusing mikirin
upgrade velg lagi karena velgnya sudah saya rasa cukup keren. Jadi saya tidak mikir velg harus ganti velg karang lagi. Nah kalau all new R3 kan velgnya kalau yang GL atau ya GL itu masih single tone. Yang GX baru dual tone. Jadi itu Mas Bro. Akhirnya saya memutuskan ambil XL7 Zeta dan warnanya magma grey. Karena apa? Berdasarkan warna yang disediakan, putih saya tidak suka putih karena putih perawatannya butuh perawatan ekstra. Hitam, kalau hitam menurut saya jelek. Karena apa? Karena kan XL7 kan ada cladding kanan kiri crossovernya itu ya, yang warna hitam lah. Kalau mobilnya warna hitam, claddingnya nggak kelihatan, jadi percuma. Karena itu yang paling masuk. Ada juga beberapa warna yang lain, cuman akhirnya kita putuskan ke grey ini, magma grey, karena ini yang paling cocok menurut saya sih, menurut selera saya yang paling cocok. Akhirnya magma grey. Dan ternyata setelah ditambah aksesoris ini itu memang cukup oke, cukup keren. Jadi itu Mas Bro. Apalagi ya? Udah sih, saya rasa itu sih saya bahasnya. Dan kesimpulannya Mas Bro adalah apa yang ingin saya sampaikan di sini. Belilah kalau yang pengen beli mobil baru, belilah mobil sesuai budget yang Anda anggarkan ya. Yang sesuai anggaran, jangan memaksa. Artinya jangan memaksa beli di atas kemampuan, di atas anggarannya Mas Bro sekalian. Jadi walaupun banyak kaum mending bilang, mending beli yang ini, beli yang itu, udah lupakan saja mereka. Beli yang sesuai kriteria yang Anda butuhkan, beli yang sesuai kriteria budget Anda. Usahakan Mas Bro, kalau bisa jangan kredit, karena pusing Mas Bro, beli kredit Mas Bro. Kalau bisa sabar aja, seperti saya, nunggu 7 tahun, nabung dulu ya. Kalau sudah cukup, beli lagi, upgrade lagi mobil sesuai budget yang dianggarkan. Oke, gitu aja Mas Bro. Terima kasih sudah menonton. Sedikit opini sambil nyetir santai ini. Opini dari saya. Jangan lupa, semuanya ini hanya opini pribadi saya. Kalau preferensi Anda berbeda, tidak apa-apa. Sampaikan aja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel The Bama Store. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.